Pemirsa, Universitas Gadjah Mada menyerahkan alat pendeteksi COVID-19 berbasis hembusan nafas Genos C19 kepada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di kantor Staf Kepresidenan Jakarta. Genos C19 telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan RI sehingga siap didistribusikan. Electric Nose atau Genos buatan UGM diserahkan langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro kepada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Alat pendeteksi virus corona, Genos C19 menjadi inovasi menarik dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Hasil tes sangat cepat, hanya 40 detik sampai 1 menit. Selain itu, tidak memerlukan reagen atau bahan kimia lainnya, hanya dengan sampel hembusan nafas yang dinilai lebih nyaman dari rapid test dan swab. Cara kerja Genos mendeteksi virus corona dengan volatile organic compound atau VOC, senyawa yang berasal dari gas yang terkandung dalam hembusan nafas. Hembusan nafas yang dimasukkan ke dalam tabung plastik akan terdeteksi, selanjutnya sensor akan bekerja mendeteksi VOC, lalu data diproses dengan artificial intelligence hingga memunculkan hasil yang menunjukkan positif atau negatif COVID-19 dengan tingkat akurasi 97%. Saat ini kita sedang mencari satu solusi bagaimana sebenarnya mensiasati perkembangan COVID-19 agar bisa terdeteksi dengan cepat, agar transmisi tidak bisa berkembang. Untuk itu, Genos sebuah alat tracing yang dikembangkan oleh UGM dan tim, dan saat ini telah bekerja secara efektif dengan ciri-cirinya yang dimiliki. Yang pertama adalah cukup akurat, yang kedua aman, ya, yang ketiga scalable, ya, dari bisa memiliki skala yang sangat cepat, ya. Berikutnya sangat murah, ya, harganya sangat murah. Bagaimanapun diagnosa dilakukan berdasarkan PCR test yang disebut sebagai gold standard. Itu tidak terbantahkan, ya. Genos tidak dalam posisi menggantikan, tapi sebagai screening. Nah, karena dia sebagai screening, maka otomatis dia punya fungsi yang sama dengan rapid antigen, dengan rapid antibody. Ya, kebetulan kelebihannya ini satu, tidak invasif, tidak menyulitkan kita lah. Genos akan diproduksi 5.000 unit untuk memenuhi tes COVID di Indonesia. Genos diharapkan dapat menyeimbangkan protokol kesehatan dengan kegiatan ekonomi selama pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Meghalatu, Laksana Tiara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, vaksin COVID-19 buatan Sinovac Cina mulai didistribusikan ke sejumlah daerah. Pemberian vaksin akan didahulukan untuk tenaga kesehatan. Dengan pengawalan ketat polisi dan TNI, puluhan ribu dosis vaksin COVID-19 Sinovac buatan Cina tiba di kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Rencananya vaksin yang sudah diuji cobakan kembali di Laboratorium Bio Farma, BP POM, dan MUI ini akan segera diterbangkan ke sejumlah daerah, di antaranya Ternate, Ambon, Jayapura, dan Balikpapan. Lebih dari 62.000 vaksin Sinovac buatan Cina tiba di Semarang, Jawa Tengah dini hari tadi. Vaksin disimpan di gudang penyimpanan milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Petugas menjaga ketat gudang penyimpanan vaksin. Nantinya vaksin akan disalurkan ke 35 kabupaten dan kota. Pemberian vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Tadi malam datangnya, coba angkanya, 62.560 dosis. Jadi ini bertahap, dan alhamdulillah sudah kita siapkan, termasuk nanti sistem distribusinya. Dan secara aturan, ketentuan memang ini tidak gampang. Jadi ngelolanya harus betul-betul prudent atau hati-hati betul.
Sebelumnya Indonesia menerima 3 juta vaksin COVID-19 buatan Sinovac Cina dalam 2 tahap, yakni pada awal dan akhir Desember 2020 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021. Bantuan terdiri dari program Keluarga Harapan, program Sembako, dan program bantuan sosial tunai. Peluncuran program bantuan tunai ini digelar di Istana Negara Jakarta Senin siang. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan bantuan diluncurkan guna membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi COVID-19. Selain meringankan beban masyarakat, Presiden berharap bantuan tunai 2021 ini bisa memicu daya beli masyarakat sehingga menggerakkan perekonomian nasional. APBN 2021 telah kita siapkan anggaran, ini anggarannya, sebesar 110 triliun rupiah untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi COVID-19. Artinya, bantuan ini kita mulai hari ini disalurkan kepada 34 provinsi. Program Keluarga Harapan akan disalurkan dalam 4 tahapan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Sementara program Sembako akan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021 dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000 per bulan untuk 1 kartu keluarga. Sedangkan bantuan sosial tunai akan diberikan selama 4 bulan mulai Januari hingga April dengan nilai bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk 1 kartu keluarga. Dari Jakarta, Vicky Rian, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, sejak dilantik Presiden sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno langsung tancap gas membenahi sektor pariwisata dalam negeri. Di Sumatera Utara, Menparekraf mengunjungi destinasi super prioritas Danau Toba serta bertemu dan berdialog bersama para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk membangkitkan semangat pariwisata di tengah masa pandemi. Kawasan wisata Danau Toba di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam kunjungan kerjanya, Sandiaga bertemu dan berdialog dengan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ada di sekitar kawasan wisata Danau Toba. Sandiaga mendengar keluhan dan aspirasi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Kemenparekraf pun telah menyiapkan sejumlah program yang diharapkan mampu membangkitkan kembali dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya Danau Toba. Dengan pertemuan malam ini, hadirlah terobosan-terobosan baru, kebijakan berbasis data, dan strategi-strategi inovasi, strategi adaptasi, dan kolaborasi kita ke depan. Untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dalam negeri, Menparekraf meminta kepada seluruh kepala daerah di kawasan Danau Toba untuk terus berkoordinasi terhadap seluruh proses pengembangan kawasan destinasi super prioritas, sehingga wisatawan bisa kembali berlibur di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga tahu tempe naik menyusul kenaikan harga bahan baku kedelai. Selengkapnya sesaat lagi.